Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. La ilaha illa huwa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, tanpa mengurangi rasa sedih kita, tanpa mengurangi rasa duka kita, marilah kita sama-sama memuji kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan takwa pada malam ini. Allah pencipta alam semesta, pencipta langit bumi dan isinya, pemberi kehidupan, pemilik apa yang kita miliki mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Salam salawat tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah dasyat pada malam ini. Beliau adalah nabi kita, beliau adalah rasul kita, yang menjadi panutan kita, yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam karena akhlaknya yang baik, tingkah lakunya terpuji, sangat dikagumi oleh seluruh umat di dunia ini, termasuk umat agama lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang telah hadir di tengah-tengah kita, saudara-saudara saya dari Bulukumba, Pak Jabar, Isha, Pak Sanji yang mengundang kami ke sini, terkhusus kepada keluarga almarhum, ucapan terima kasih banyak dari kami telah diberikan kesempatan di tempat ini untuk berbagi ilmu. Jadi kami berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu, bukan mau menggurui bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kami hadir di sini untuk berbagi. Nah, kuasa bahasa Makassar kasih lalu tan sirapi kini koya rupa tahu. Biasa nakini aku Ijit tete na bisingi. Biasa tahu ikising inek tete na bisingi.
Jadi dikau ikannya rupa tahu siarotan sirabi di bawah. Jadi tidak ada kata pintar atau tidak ada kata hebat. Intinya tugas kami adalah saling mengingatkan sebagai umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang sering kita dengar, kalimat yang selalu diucapkan ketika kita mengalami yang namanya musibah. Selamat datang Pak Karaya Lontar. Beliau saudara saya, beliau ketua DPD Partai Gelora di Kabupaten Jeneponto. Jadi saya selalu sama-sama. Sini kita, sini kita, sebelah sini kita. Kenapa sih? Jadi saya ulangi, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sering kita dengar di setiap ada orang yang kena musibah. Tapi biasanya ditawa karena niat tahu kecelakaan atau pernikahan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak patakin dikit. Langsung kita panakan mati. Ya biasa kita dengar coba Pak. Biasa tak kalah sakit, tak kintakin. Ya, tak panakan mati. Padahal kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi yang otomatis Pak. Apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah. Barang-barang kita titipan dari Allah. Boleh-boleh nama Allah Ta'ala. Akarnya kipiri anak-anak karibalaga dia mati kapilu yang apa kapeset pernah bahasa kasar ya. Nah tapi kan dapat anak-anak dikasih hukuman anak-anak gara-gara menerakin aja. Padahal diajarkan di agama kita kalau kita kehilangan sesuatu dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nah sampai yang di Allah Ta'ala yang lebih baik dan lebih banyak. Jika kita hendak toji, kita pilih justru akan muncul kebencian kepada anak kita. Tumbuh dewasa lebih hebat daripada kita, lebih mampu dari Allah. Itulah takdir. Pahit manisnya harus kita terima. Jangan ditolak. Karena kalau kita menolak sama dengan kita murka kepada Allah, ingkar kepada Allah. Makanya banyak yang terjadi di sekitar kita karena kemurkaan. Sampai buat masalah bu masalahnya, gak ada habisnya. Setiap ada persoalan tidak mengembalikan kepada Allah. Nah, harusnya menania masalah di pain rumah dari Allah Ta'ala. Pengurangi yang nama tejaki. Mana kehidupan tekamua? Biar dikaya seperti apa? Mana jayu total, mana jayu galuntan tidak akan kita bawa mati. Kematian adalah pelajaran yang paling berharga untuk kita semua. Pelajaran yang paling berharga. Angkua, talania, ingiran, barang-barang guna mati. Tidak ada. Nantara jadi keluarga. Nantara jadi bailenta, nantara jadi anakta, nantara barang-barangta, tapi palang pasira ini tahu. Iya kan? Iya dulu. Paham ini? Siapa tahu sesalah bahasanya? Sikap maju? Pada lagi. Perlu kita pahami bersama ya. Angkua yang ngasih tahu Allah saya mati. Menalit bagi romo, lit bagi kakmur, lit bagi sehat, suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Syarat untuk kematian
bukan orang yang sakit, bukan orang yang tua. Tanya yang tua tapi yang mati tua. Seandainya yang tua tapi yang mati, tidak ada yang meninggal dalam keadaan muda, tidak ada yang meninggal dalam keadaan anak-anak. Seandainya yang tua tapi yang mati, tidak ada orang yang tiba-tiba langsung meninggal. Artinya kematian itu punana kairokan di Allah Ta'ala kapan saja bisa datang. Tidak perlu kita membanggakan diri yang kuasai hakinjah, tidak perlu kita membanggakan diri yang kuasai masih muda, tidak perlu kita membanggakan yang tua janji barang-barangku. Semua ini akan kita tinggalkan. Mana kita pintar-pintar, mana napit tante kamma bainita, napit tante kamma keluargata, paling itu pengerang yang rumah misalnya sangat karuna. Tapi pun ini kubur lagi, di padang lagi, talaminaw yang kau kasih lahar, kasih tanah. Tidak akan begitu. Lihat kawan dia, tidak akan. Paling apa ya? Dan itu pada. Bahkan guna ada yang dari pelajaran. Kalau diboleh tinggal di bawah kebiasaan. Tidak disita di tempat yang strategi yang kita sangat melakukan upaya, sangat melakukan sini. Bahkan kita disimpan biasa sudut-sudut rumah, bahkan ujung sana yang tidak ada orang yang lihat kita. Coba mana tidak keambalan yang tak juta kalau nak ada bayi tak buat si pembelian atau kedokter nasi minggu bayar ukuran itu tidak akan pasti mana punya masalah nyawa sudah dikatakan maya sudah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daya nama talalan itu angka kuraka-raka gitu gak nasi minggu pasti nak kue kubur belajar itu akan menjadi pelajaran dalam hidup kita, akan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Tentunya ketika kita meninggal itu perlu dipahami dengan baik. Angkua punya mati bukan akhir dari segalanya. Tadinya angkua akhir dari segalanya, tapi awal untuk kehidupan berikutnya. Baru proses untuk kehidupan selanjutnya di alam barzah. Tentunya parallu kina papoya-poya bokong, parallu kina ngirang-ngirang bokong. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Nakuwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang mana yang dibilang yang tidak mau? Yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, yang tidak mau taat kepada ajaran agama. Anu sanginga nabanggakan anjo kalenna, anu sangi muncul anjo kesombongan di dalam dirinya. Angku anek ini paling hebat, ini paling jago. Itu bagaimana caranya? Yang perlu kita dicari punat talasin jaki mangkala akhirul kalam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengucapkan kata la ilaha illallah di akhir ucapannya. Biasa gini kuang gampang jika dikuang mengucapkan kata la ilaha illallah sangat nipau, tapi tidak. Banyak orang yang meninggal tidak mampu mengucapkan kata la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tidak sedikit orang yang kita lihat meninggal dalam keadaan mengenaskan, meninggal dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal janjinya Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kata la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka surga menantinya. Amin rokijo. Al-Quran sudah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi biasanya tahu nalle ji Quranna punna nalle pelindung
pemagar dan lepas sapo pandindring pajaga parakan biasa diinci nih punanya tau garina salah na baca na boleh jikon jori sarina ulungna apa jadi tujuan lah pelindung bukan itu fungsinya Al-Quran sudah jelas salikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu untuk dipahami dengan baik, dibaca dengan baik, diamalkan dengan baik. Itu tujuannya Al-Quran. Tadi yang kota Silawar dipuli kiri bukona pintua sebagai pelindung pemagar pasar pandindring pajaga parakan ataupun buka rezeki. Bukan itu tujuannya Al-Quran. Banyak yang bergeser akidahnya karena salah memahami agama ini. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu intisari dari Al-Fatihah. Makanya setiap hafalan jamaah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kisah Paku. Saking bagusnya keyakinannya ini, istri sahabat setiap niat nabugau niat najama Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa yang terjadi? Kebetulan suami istri diganggu burunnya, diganggu burunnya, membunuh mami juga ini setan yang pakuannya, setan yang mengganggunya. Bunuh juga ini, dinamarin nasanya Bismillah, Bismillah, akhirnya terpengaruh karena dia bisa dikuasai oleh setan, maka tak lampai merantau. Tak lampai merantau, setelah sampai di rantau api nih, aku hubungi bayiku dengan cara yang halus. Kalau hubungi secara kasar, kalau hubungi, tapi aku hubungi secara halus. Sekali terpakai pikiran yang kuat, ayolah panjatkan lagi kobra. Pertama iri dos, pertama ikaru mapeki habis segala macam pada kiringan bayinya dengan niat yang kuat sampai ini pun sulu kurarai yang timba ibeninku, makoko ibeninku mati ibeninku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi bu? Allah tunjuk di mana? Natimba ibu bayinya nampak minatakan Bismillahirrahmanirrahim. Natimba kipastikon Bismillahirrahmanirrahim. Nabukar kipakon Bismillahirrahmanirrahim. Napasulu kihirkar na Bismillahirrahmanirrahim. Natimba kilos na Bismillahirrahmanirrahim. Ang suluk turun na ularakaw kami dobrina. Tapi napa Bismillahirrahmanirrahim, kekuasaan Allah berubah ini orang menjadi emas. Coba tak pindah jari mulai jadi nerok di lumayan bu pakai balik dia. Jangan kisah ini nerok jadi mulai sehingga mau larang, tapi mana Bismillah tidak sayang kelong-kelong kelong na jadi tinggi, kelong na jadi marah ada kelong-kelong. Padahal mana di depan lu boleh jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat dari sedekah ini tadi, bersedekah sebelum tidur dan sebelum bangun, itu bagian dari tolak bala. Coba, bagian dari tolak bala, bagian dari pembuka pintu rezeki, bagian dari penyembuh seluruh macam penyakit bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi jai tahu salah itu pemahaman. Ya memang biasa jotoku. Dan yakin dia orang ko ko lampa di kenyimani ni aku nyimai patibak dale. Lampa di remani, siapa lagi nama. Lampa ini aku ini ni balak na patibak dale. Kini tadi aku ini dia bawa. Wah ini mungkin nak murah. Tanya mula lampa di boya patibak dale. Nak ba? Puna lampa
bila buaya pertimbangan leti malah rabanya lagi pertimbangan te bakalan raban ang dikalibur kalau balak iyo palang isari balak te agit kailan bapalaki kunyibak balak pertimbangan minam lagi tidak perlu ini. Pahami dengan baik kisahnya Nabi Sulaiman. Baca-baca kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman manusia yang paling kaya mulai dari zamannya sampai saat ini tanah minyak pembita. Ternyata apa yang selalu diamalkan Nabi Sulaiman? Al-Fatihah. Bisa bicara dengan seluruh binatang. Nah kuasanya asing. Makanya perlu diperbaiki dulu Al-Fatihah. Oke. Yang pertama Al-Fatihah minimal 4 kali sebelum tidur dan sebelum bangun, sama dengan bersedekah 4.000 dinar. Luar biasa manfaatnya kalau kita lakukan takwa. Luar biasa. Kita coba. Siapa? Kemudian yang kedua, khatam Al-Quran. Sesungguhnya khatam Al-Quran itu adalah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad intalu. Kata Rasulullah sebagaimana sabdaku, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, amalannya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran atau 10 juz. Artinya dengan dibaca pintalu sama dengan khatam Al-Quran. Pakahan saja. Perbaiki lagi. Punero boleh yang luar biasa lagi. Punah ditambah dengan Al-Falaq, An-Nas. Ditambah lagi dengan ayat kursi. Sangat luar biasa. Sempurna itu. Kenapa? Al-Falaq, An-Nas, surah yang paling dicintai oleh Allah dan turun di saat Rasulullah kena sihir. Makanya di situ menceritakan tentang sihir. Yang rukyah malaikat Jibril, yang rukyah Nabiullah Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Makanya pernah lihat tahu rukyah tina baca Al-Fatihah, tina baca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, itu ayat dari itu. Nah itu luar biasa. Saya kalau ada orang yang berukyah mau dites untuk diketahui ada jin atau tidak, suruh jin bila baca. Bunda tahu dia jin tak putar-putar. Kebiasa di desa ini pasti nyumai ni yang tipu-tipu ke kalian apa pula ni macam-macam banyak sekali televisi biner pasti luar biasa. Di masa direke syafaat manfaat ayat kursi ini diyakini dengan baik. Barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan melindungi sampai sore hari. Barang siapa membaca ayat kursi di sore hari, maka Allah akan melindungi sampai pagi hari. Barang siapa membaca ayat kursi ketika dia mau tidur, maka Allah akan melindungi sampai dia terbangun. Barang siapa membaca ayat kursi ketika dia mau pergian, maka Allah akan melindungi sampai dia kembali. Barang siapa membaca ayat kursi ketika selesai berwudu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah 70 derajat. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia mau masuk rumah, maka rumah ini tidak akan kemasukan yang namanya kemiskinan. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia selesai sholat, maka surga dekat dengannya. Tinggal kematian perantara. So, apa bilang goyang? Nanya ngasih hijau.